Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok tujuh akan mempresentasikan mengenai keterampilan dasar jurnalistik. Nah, di sini kami membahas mengenai keterampilan jurnalistik, yang mana jurnalistik tersebut merupakan pilar utama dalam demokrasi yang berfungsi untuk menjaga kebenaran, pengawasan, kekuasaan, dan serta mendukung acara publik dari berbagai peristiwa di sekitarnya. Di dalam jurnalistik ini kita perlu keterampilan dasar. Hal ini bertujuan agar jurnalistik atau jurnalisme orang yang ingin belajar mengenai jurnalistik bisa terarah karena sudah mengetahui keterampilan dasar dari jurnalistik tersebut. Yang mana di dalam jurnalistik ini ada beberapa keterampilan dasar atau keahlian. Yang pertama, di sini ada beberapa keahlian, ada 7 keahlian. Yang pertama keahlian reportase. Yang pertama keahlian reportase, yang kedua keahlian penyiaran, yang ketiga keahlian menyajikan informasi secara akurat, yang kedua keahlian penulisan, yang keempat keahlian penulisan, yang kelima keahlian investigasi, selanjutnya keahlian wawancara, dan terakhir keahlian verifikasi. Nah, yang pertama keahlian ya sudah tadi. Yang pertama di sini saya akan membahas mengenai keahlian reportase, yang mana keahlian reportase ini adalah kemampuan untuk mengumpulkan dan menulis berita dengan cara profesional dan akurat, yang mana seorang jurnalistik akan tampil dalam reportase ini agar mampu mengumpulkan informasi dari berbagai sumber. Seterusnya dengan cara sebelum itu memverifikasi fakta dulu, terus menyajikannya dalam bentuk berita yang informatif dan terpercaya, seperti di dalam televisi yang menyajikan berita-berita dengan faktanya dan dengan video audio visual. Yang selanjutnya dipercepat saja, ada keahlian yang kedua yang akan dipresentasikan oleh Tika. Siapa? Orang jurnalis harus mempunyai beberapa aspek ya, karena untuk menulis sebuah jurnal atau berita itu, seorang jurnalis itu
dan juga harus memiliki kemampuan untuk mengembangkan grafik tabel dan jam efektif. Yang ketiga yang tersebut ada investigasi. Nah, dalam investigasi ini seorang jurnalis harus memiliki kemampuan untuk mengumpulkan informasi yang relevan dan akurat. Jadi informasinya jangan yang pasal luar terus kita langsung percaya gitu. Jadi harus dipastikan keakuratan dan relevannya. Terus harus memiliki pengetahuan tentang cara melakukan wawancara dan survei yang efektif. Jadi beneran harus melakukan wawancara sendiri gitu. Jangan batu. Terus harus memiliki kemampuan mengembangkan hipotesis dan metode investigasi yang tepat. Jadi hipotesis dugaan sementara. Bahkan ini harus memiliki kemampuan untuk mengembangkan hipotesis. Jadi dugaan-dugaan efek harus digali lagi gitu. Jangan sebatas dugaan menjadikan berita, jangan dugaan doang menjadikan apa gitu. Jadi harus beneran harus wawancara lebih mampu. Terus ada yang terdapat di faktual. Jadi dalam faktual ini seorang jurnalisme harus mampu memastikan keakuratan info yang dipublikasikan. Nah, berarti sama yang tadi masih berkaitannya, jangan ini apa beritanya jangan yang menurut dugaan atau orang atau kata orang. Jadi harus beneran meneliti kepastian beritanya gitu. Terus harus mengetahui pengetahuan tentang cara verifikasi info yang diterima dan juga memiliki pengetahuan untuk mengembangkan metodologi investigasi yang tepat. Mungkin sekian mengenai presentasi tentang area penulisan. Selanjutnya saya kembalikan kepada moderator. Oke, selanjutnya ada perhatian mengenai wawancara yang akan disampaikan atau dan dijelaskan oleh saudara Fahmi. Halo, terima kasih kepada moderator yang telah mempersilahkan saya untuk melanjutkan penjelasan tentang wawancara. Dan terima kasih kepada kawan kita yang telah menjelaskan juga tentang pengerjaan penulisan. Selanjutnya di dalam poin ketiga di dalam makalah terdapat yaitu pengerjaan wawancara. Saya untuk membacakan wawancara yang terdapat di dalam wawancara yang kalian yang mampu melakukan wawancara dengan baik dan profesional serta dapat mengumpulkan informasi yang akurat dan relevan. Kemudian dalam bidang wawancara ini seorang jurnalis harus dapat membuat pertanyaan yang relevan dan mampu mendengarkan dengan baik serta menangkap informasi yang relevan dari narasumber. Maka dari itu, dengan keadaan ini, jurnalis dapat menentukan informasi yang akurat dan membantu masyarakat memahami suatu persoalan dengan baik. Jadi, teman-teman sekalian, di dalam keahlian wawancara di sini ada beberapa poin yang akan saja dibacakan. Yang pertama adalah mengumpulkan data primer. Wawancara langsung dengan saksi mata, ahli atau pihak terkait untuk mendapatkan informasi akurat dan mendalam. Jadi jika ada suatu permasalahan atau ada suatu kejadian di dalam suatu tempat, maka si jurnalis itu datang langsung ke tempat dan mewawancarai secara langsung terhadap saksi mata atas kejadian tersebut. Yang kedua, mengumpulkan data sekunder, meneliti dokumen resmi
Indonesia agar memverifikasi kejadian itu untuk supaya sifat menjustifikasi. Yang ketiga, verifikasi laporan data, memeriksa konsistensi latar belakang sumber dan memastikan tidak ada kesalahan. Wah, nah, agar supaya apa? Supaya di dalam penyiaran berita tersebut tidak ada kesalahpahaman. Contohnya, ketika ada suatu kecelakaan dan jurnalis memberitakannya dengan bahwa 2 orang tersebut disangka sudah meninggal, akan tetapi di dalam kejadiannya 2 orang tersebut tidak meninggal. Jadi harus adanya verifikasi laporan data supaya memastikan tidak ada kesalahan faktual. Dan yang terakhir, analisis komprehensif menentukan sudut pandang baru, hubungan sebuah akibat dan kesimpulan yang kuat. Jadi ya seperti itu. Ya, menganalisis kembali bagaimana suatu kejadian, suatu berita tersebut agar lebih dipahami oleh orang lain, agar tidak ada kesalahan-kesalahan dan menjadikan berita itu benar. Terima kasih. Ya. Terima kasih untuk saudara Fahmi yang telah memaparkan keterampilan jurnalistik di bagian keahlian wawancara. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Teksipa mengenai keahlian pemimpinan. Silakan Teksipa. Baik, dilanjut pada poin yang keempat. Keahlian dasar seorang jurnalistik adalah keahlian penyampaian. Di mana dalam keahlian penyampaian ini seorang jurnalis itu harus mampu menyunting berita yang telah ditulis untuk memastikan keakuratan dan kesesuaian. Nah, terdapat beberapa tahap penyuntingan, yang salah satunya yang pertama adalah pemeriksaan fakta. Di mana pemeriksaan fakta ini memastikan bahwasanya semua informasi yang didapatkan itu akurat dan dapat dipercaya. Kemudian yang kedua itu struktural, yakni mampu menyusun artikel atau berita dengan jelas dan logis sehingga alur berita atau alur cerita itu mudah dipahami oleh pembaca. Untuk yang selanjutnya, kesesuaian dengan gaya dan penulisan dengan redaksi. Nah, poin ini itu mengacu pada praktek memastikan bahwa berita yang ditulis itu sesuai dengan standar dan aturan yang telah ditetapkan oleh organisasi berita atau media. Kemudian poin yang selanjutnya adalah ketepatan bahasa dan tata bahasa, yang berarti penyunting itu harus memiliki pemahaman yang kuat tentang tata bahasa seperti ejaan, kemudian tanda baca, sehingga terbebas dari kesalahan dan mudah dipahami oleh. Selanjutnya, memeriksa kembali terhadap sumber dan kutipan. Kemudian ketepatan hukum dan etika, dan peninjauan akhir itu adalah persiapan untuk publikasi. Terima kasih kepada Teksipa. Selanjutnya akan dilanjutkan kepada poin selanjutnya, yakni poin 5 dan 6 yang akan dibahas oleh Tekerjia, yang mana beliau keahlian investigasi dan verifikasi. Silakan. Semangat kakak. Selanjutnya adalah kelima, keahlian investigasi. Dalam keahlian investigasi ini adalah kemampuan untuk mengumpulkan, menulis, mengedit, dan juga menerbitkan suatu berita yang bersifat investigatif. Dari investigasi ini bukan hal yang mudah, jadi butuh beberapa tahun ke tahun untuk memahami dan memperdalam hal investigasi ini. Jadi tidak cukup hanya 1 bulan, 2 bulan, 1 minggu, apalagi ya 2 minggu, jadi butuhnya bertahun-tahun. Dalam investigasi
ini ada beberapa elemen penting yang harus kita ketahui. Yang pertama yaitu mengungkap kejahatan. Dalam mengungkap kejahatan ini kita harus tahu kejahatan mana yang dapat merugikan suatu publik atau seseorang yang terlibat dalam kasus tersebut. Ya, jadi dalam mengungkap kejahatan itu kita harus tahu kejahatan mana yang dapat merugikan banyak orang, sehingga kita tidak salah memahami dalam kejahatan tersebut. Yang kedua ada skala kasus. Dalam skala kasus ini di dalam jurnalisme investigasi dilakukan untuk menjawab semua pertanyaan penting yang muncul dan memetakan persoalan yang ada secara gamblang. Jadi skala kasus ini kita harus mengetahui apa jawaban yang terjadi pada kasus tersebut. Jika kita tidak mengetahuinya, maka kita menjadi seorang. Yang ketiga ada penggunaan bukti. Penggunaan bukti ini investigasi menempatkan pihak yang terlibat dalam sebuah kasus secara lugas dengan didukung bukti yang kuat. Jadi masih sangkut paut dengan nomor 1 dan nomor 2. Dalam sebuah kasus secara lugas dengan didukung bukti yang kuat dan dapat meyakinkan bahwa pihak tersebut ada kaitannya dengan kasus tersebut. Dan yang keempat ada kerahasiaan. Nah, dalam penggalian atau investigasi sebuah masalah, ada kalanya kita harus memprivasi kasus seseorang. Jadi tidak semua orang harus tahu bahwa termasuk privasi keluarga, ataupun yang bersangkutan. Dia tidak bersifat personal. Ya, tidak bersifat personal. Dan yang kelima ada independen, yaitu jurnalisme yang berinvestigasi dijalankan memang secara benar-benar hayal dan galian kita sendiri tanpa melibatkan campur tangan orang lain. Jadi kita harus mencari informasi tersebut sendiri. Boleh mengajak orang lain, tapi tidak boleh terlalu banyak. Jadi hanya untuk tidak semua orang harus mencarinya. Jadi hanya Dalam satu tim. dalam satu tim tidak boleh tanpa campur tangan yang lainnya. Juga adapun seseorang yang bisa memiliki keahlian investigasi ini, yaitu beliau dia harus memiliki ataupun memahami kompleksitas masalah yang dilaporkan, ya, baik mampu melakukan investigasi tersebut dengan teliti, profesional, dan tidak untuk sembarang orang, ya, untuk menjadi seorang ahli investigasi. Dan yang keenam adalah keahlian verifikasi. Nah, dalam keahlian verifikasi ini, jadi ketika kita melakukan menyebarkan berita, kita harus memverifikasi terlebih dahulu. Karena sebelum menerbitkan berita, untuk memastikan keakuratan ataupun kebenaran informasi, kita harus menggali hal tersebut. Yaitu dengan meliputi kemampuan untuk mengumpulkan, menulis, mengedit, dan menerbitkan berita yang bersifat investigasi. Dan verifikasi ini dilakukan untuk memastikan pelaksanaan komitmen pelaku media massa dan menegakkan profesionalitas dan perlindungan terhadap wartawan guna mewujudkan kemerdekaan pers. Itu menurut Ketua Dewan Pers Yosef Adi Prasetyo dalam keterangan pers yang diterima Info Publik di Jakarta. Dan pers yang sudah diverifikasi oleh Dewan Pers Dewan Pers yang akan mendapatkan dukungan dan perlindungan dari Dewan Pers bila terjadi sengketa pers yang mengkaitkan perusahaan pers tersebut. Jadi ketika kita sudah memverifikasinya dan kita sudah mendapatkan izin dari dewan tersebut, kita bisa langsung membagikan berita tersebut. Seperti itu. Oke, untuk poin yang terakhir di sini saudara Hilmi akan
Nih, mempresentasikan atau menjelaskan mengenai keahlian menyajikan informasi secara akurat kepadanya. Baik. Informasi dalam pendidikan secara yang menyiapkan sebelumnya menggunakan bahasa yang jelas dan mudah dipahami, memberi penjelasan yang memadai, fokus pada informasi yang penting, menggunakan format yang mudah dipahami, atau memberikan kesempatan untuk bertanya. Jadi di dalam keahlian menyajikan informasi secara akurat yaitu ada hal poin beberapa yang harus dikuasai, yaitu dalam segi bahasa yang jelas dan informasi yang tertuju pada suatu kejadian hal itu terjadi. Ada beberapa poin yang harus memang dikuasai dalam keahlian menyajikan informasi secara akurat, yaitu diantaranya riset secara mendalam. Pastikan untuk melakukan riset menyeluruh menggunakan sumber yang terpercaya dan valid. Jadi harus menyajikan informasi yang valid dan atau sahih. Jadi salah. Yang kedua adalah verifikasi fakta, yaitu selalu cek kembali fakta-fakta yang disajikan. Gunakan sumber primer memungkinkan dan pastikan ada data tersebut dalam kadaluarsa atau telah terverifikasi oleh pihak yang berkewenangan berkompeten. Yang ketiga, objektivitas. Sajikan informasi secara netral tanpa bias pribadi. Berikan pandangan, dari berbagai sudut untuk memastikan keseimbangan dalam penyajian informasi. Yang keempat ada kutip sumber, yang selalu mencantumkan sumber dari mana informasi diperoleh. Yang kelima, hindari generasi berlebihan yang dapat membuat pernyataan umum yang tidak didukung oleh data. Pastikan setiap upaya didukung oleh bukti yang memadai. Dan yang terakhir mungkin gunakan bahasa yang jelas dan tepat. Hindari penggunaan jargon yang tidak perlu. Pastikan informasi disajikan dengan bahasa yang mudah dipahami oleh audiens yang dituju. Ini yang bisa dapat saya sampaikan. Ya, terima kasih kepada saudara Helmi yang telah mempresentasikan poin yang tadi yang mengenai keahlian menyajikan informasi secara akurat. Yang mana dari beberapa poin tersebut kita simpulkan bahwa keterampilan dasar dalam berjurnalistik itu sangatlah penting agar seorang jurnalis dapat mencari atau mengumpulkan sebuah informasi atau berjurnalisme dengan cara yang baik dan tepat, yang mana keterampilan dasar jurnalistik sangat penting, apalagi di era informasi digital saat ini. Dengan itu, seorang jurnalisme harus memiliki kemampuan yang sangat luas dan keahlian yang sangat kuat dan tepat untuk memberikan sebuah jurnalistik di dalam sebuah jurnalistik. Ya, agar hal tersebut atau informasi yang kita berikan kepada masyarakat atau yang masyarakat terima dari sebuah jurnalis itu dapat diterima dengan tepat dan dapat disampaikan secara tepat juga. Oke, terima kasih. Mungkin presentasi atau pemaparan materi dari setiap individu ini semoga bermanfaat bagi kalian semua. Dan di sini pastinya kalau disuruh menambahkan karena
Saya apa nambah tuh? Ya silakan. Berapa? Alhamdulillah. Besok itu, tentang kajian tadi tentang investigasi. Tadi dijelaskan bahwa investigasi itu tidak cukup hanya sebulan 2 bulan gitu kan. Tapi menurut saya bahwa investigasi itu bisa selesai dengan hanya 1 hari. Contoh lagi ya, mau ayam tabrakan gitunya, ayam tabrakan, kayak kita jurnalis aja, orang teh jurnalis teh mencari berita nu fakta yang akurat. Lamun dina 1 hari eta, saya data nu akurat yang pasti, maka kemudian kudu aya investigasi deui. Maksudnya kayaknya investigasi di situ itu adalah orang yang akan menjadi seseorang yang jadi Seseorang. Nah, lain tempatnya. Ya, ini kasih Bami, jadi tambahkan, nih, orang lainnya enggak. Jadi menurut saya tentang wartawan ini wawancara. Jika kita ingin melakukan wawancara itu bisa mungkin kita koordinasi dulu kepada orang yang ingin diwawancara apakah bisa atau tidak, dan kalau bisa kapan waktunya misalnya. Jadi juga dalam wawancara itu harus dilakukan kepada orang dewasa lah, dan pada anak-anak. Itu tergantung ininya, apa yang disebut atau apa yang dijadikan motif. Kalau kejadiannya fresh itu langsung hari bisa, kita nggak bisa kira-kira oh bapak biasa ditabrak barusan, terus biasa di wawancara ya kan nggak bisa gitu. Jadi itu kan tergantung kalau misalkan wawancaranya kayak apa mungkin arah dunia gitu kayak misalkan buku atau apa bisa di waktunya ditentukan. Tapi kalau misalkan untuk berita-berita yang mungkin terjadinya hari itu juga saat itu juga, jadi kita perlu cepat-cepat untuk mempublikasikan berita tersebut. Bisa terlihat tidak seperti video sirinya. Tentang anak-anak sebenarnya bisa yang anak-anak tapi kedua mendampingan orang tua tahu pernah ngadamu tapi dina podcast dari komputer ya. Pernah nyaritakeun dari komputer teh lamun bawa podcast ke budak leutik tanpa persetujuan orang tuanya atau mendampingan eta benar tentang pasal KPI. Gimana sih? Tapi buat yang bertanya aku pakai tangan. Silakan. Ya, terima kasih salam kenal. Mengenai pembahasan jurnalistik atau penyajian informasi, Lebih keras. secara umum memaham apa yang disampaikan dalam PPS. Namun, setiap manusia punya dalam penyebaran informasi. Setiap instansi yang menyebarkan berita pasti melalui tahap-tahapan yang ketat. Betul kan? Nah, belum ada pertanyaan. Di antaranya ada verifikasi, yaitu mendeteksi kesalahan. Artinya, sebelum berita disebarkan, itu melalui hasil penyelesaian atau mendeteksi kesalahan. Pertanyaannya, jika dalam satu instansi atau lembaga penyebaran berita yang awalnya sesuai tahap-tahapan mendeteksi berita, tapi ketika selesai penyebaran, artinya ketika bisa disebarkan, ternyata ada kesalahan yang fatal. Nah, apakah solusinya berita tersebut dicabut ataukah bikin lagi yang baru? Sedangkan berita tersebut sudah
tersebar di mana-mana karena sekarang dunia itu sudah menyebar. Silakan. Boleh, silakan. Gitu ya, sih. Ya. Berarti menyebarkan. Kalau misalkan ada berita yang sudah tersebar, berarti itu bukan dari tim kita, misalnya media jurnalis kan banyak ya. Misalnya ada RCTI, MCTV, dan sebagainya. misalnya teh punya namanya teh apa ya? Media A misalnya tehnya punya media A, B, C, D. Nah, mungkin kalau misalkan kita dalam tim A, tim A masih proses memverifikasi suatu berita itu dicek kefaktaannya, gimana bangsa ejaannya itu pastinya masih dicek ya. Proses verifikasi itu kan namanya melihat kesalahannya memastikan keakuratannya. Jadi kalau ada yang salah nanti masih bisa diperbaiki. Sedangkan kalau misalnya berita udah tersebar di mana-mana, berarti itu mah bisa jadi ada oknum yang lain yang udah menyebarkannya. Karena sekarang mah penyebaran berita itu nggak harus dari seorang wartawan aja ya. Karena banyak ini kayak ibu-ibu video di jalan ada yang kecelakaan, video viralkan. Kan itu bukan dari wartawan langsung ya. Karena kalau wartawan langsung itu emang punya tempatnya khusus. Sedangkan kalau misalnya ibu-ibu, bapak-bapak itu kan kayak nggak sengaja kelewat. Contoh hari ini ada yang gantung diri di Cimindi. Nah, itu kan nggak langsung tahu ke polisi atau ke wartawan, tapi yang lihat warga sekitar dulu atau orang-orang yang lihat di jalan dulu gitu. Jadi proses verifikasi itu kan memang masih dalam proses. Yang fatal beritanya disebarkan berarti belum sah atau fix. Adapun misalnya terjadi kesalahan berarti itu kan tidak di luar itu, misalnya udah tersebar gitunya yang beritanya gimana, berarti kita bisa dapat di proses verifikasi itu bisa menambahkan apa yang bisa ada itu ternyata berita yang sebenarnya ini loh gitu, bukan yang ternyata tersebar selama ini yang kalian tahu gitu. Gimana? Jika tahu karena oknum ya, maka bagaimana sikap instansi tersebut? Apakah langsung mencek orang-orang yang membuat kesalahan tersebut? Sedangkan kan orang-orang yang menerima berita itu beda-beda. Ini ya, bukan cari kesalahan bagi oknum. Karena kalau misalnya teh penyalahgunaan yang kayak gitu kan pasti orang juga kayak netizen Bang hujat kan langsung di komentar, wah ini gini beritanya, baru kayak usaha polisi pihak yang kayak gitu baru bertindak kan ya. Jadi kita mah prosesnya buat apa ya? Kalau misalnya bikin berita nih, ya contohnya kita bikin berita nih, berarti kita teh harus melalui proses tadi kan reportasi, penulisan, wawancara dan sebagainya ya, sesuai tahapan-tahapan. Terus kalau ada oknum yang menyebarkan suatu berita itu di luar jangkauan kita, karena kita bukan ahli hukum, kita hanya tugasnya menyebarkan informasi dari kita yang secara akurat gitu, sesuai fakta, makanya butuh tahapan-tahapan. Adapun kalau misalkan oknum-oknum yang kayak menyebarkan secara tiba-tiba, tapi itu juga tergantung, udah gak akan mungkin sih oknum-oknum menyebarkan berita yang apa gitu Jo. Misalnya kan tahu media ini mau nyebarin ini, tiba-tiba ada oknum yang gimana, kecuali oknum media itu teh kayak dibenci atau mempunyai kebocoran berita. Tapi itu juga biasanya kalau buat berita-berita oknum yang video sebarangin atau gimana, itu pasti orang keluar kayak tadi kasusnya yang kecelakaan gitu. Biasanya kalau tentang berita-berita kayak gitu mah jarang deh, kecuali kayak di situ mah paling kayak politik nih, memviralkan ini, menaikkan suara ini gitu. Jadi itu kan rame, bukan dari kita, emang dari oknum-oknumnya aja gitu. Ya, misalnya ada oknum-oknum yang misalnya menyebarkan informasi tersebut, mungkin dari pihak penyiaran atau yang kayak penyiaran apanya gitulah, bisa kan di take down, di videonya bisa dihapus, juga bisa diblokir. Mungkin kalau berita-beritanya tersebut tidak benar seperti itu, jadi kayak instansi atau apa, jadi di organisasi tersebut dapat memverifikasi video tersebut agar video tersebut tidak bisa
disebarluaskan lagi. Jadi Ini kan Saya mau meluruskan medianya. Kan tadi kata Bu Putih gimana tanggapan media? Mungkin tim-tim di belakang media yang salah menyebarkan itu video bukan orang lain yang menyebarkan video tersebut. Jadi tim itu sendiri tapi dengan narasi yang salah berbeda dari sebenarnya. Gimana pandangannya di media? Itu kan yang tadi itu Soalnya tadi beda mohon maaf ini ya ada kesalahan ya kan namanya juga manusia ya pasti yang dipanggil kerenanku ketua organisasi ditegur lah atau ditanya secara baik-baik kenapa ini hal ini bisa terjadi gitu karena emang banyak keteledoran atau kurangnya komunikasi dalam penulisan berita tersebut dan mempublikasikannya tapi kan karena adanya tahap verifikasi ini berarti itu teh sangat minim sekali itu terjadinya teh bahkan cara paling kayak 1-2 tapi itu juga ya pasti nantinya melakukan kayak klarifikasi lah nanti akhirnya kalau misalnya teh terjadi suatu kesalahan pasti si media teh meminta maaf dan melakukan klarifikasi. Sepengalaman nantinya ada perbedaan kecil kita berita anu terus verifikasi yang acang perbedaan kecil teh lamun menjaga verifikasi teh sok ieu muncul ti heula kita media dan media sosial itu karena teh lamun geus ka verifikasi masuk pandeuri munculna na TV na ya kan gitu ya TKB menjaga verifikasi teh eta lain hoax mengandung hoax tapi aya bener oge kan belum lengkap yang sedikit dari masing saya yang kalau kita itu toleransi itu harus ditekankan itu kalau misalkan hipotesisnya itu ternyata salah tapi media sudah disebarkan gimana ini cara menanggulanginya apakah secara klarifikasi atau mungkin menghapus berita tersebut di Dan metode investigasi yang tepat jadi bukan hipotesis kita jadi kemampuan untuk mengembangkan hipotesis jadi mengembangkan hipotesis teh nah mengembangkan dugaan sementara caranya teh dengan tadi harus ada wawancara terus di lapangan harus narasumbernya teh benar-benar jadi nggak boleh kata orang lain ya katanya mau ada kuotas dari Pak. buat ini Kuotas dari Pak. Sebagai penutupan ya dari Pak ini sangat sangat menarik tuh kemarin tuh ke hati sahabat-sahabat sekalian ya tuh ya tuh segitu buktinya dari kami. Saya kira nanti di video ini langsung kata-katanya.